Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Ambalini dengan NIM 20030200037, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal aplikasi dan penalaran mengenai dimensi 3. Soal-soal tersebut saya ambil dari buku Matematika kelas 12, Kurikulum 2013, edisi revisi 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dari buku Kupas Tuntas Kisi-Kisi UN plus USBN SMA MA IPA 2020. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 1 dari buku Matematika kelas 12 Kurikulum 2013 pada halaman 12 soal nomor 2. Berikut ini soalnya. Perhatikan 5 segi 6 beraturan berikut. Diketahui panjang AB sama dengan 10 cm dan TA sama dengan 13 cm. Titik O merupakan titik tengah garis BE. Tentukan jarak antara titik T dan O. Mari kita jawab. Pada soal diketahui bahwa panjang AB sama dengan 10 cm, panjang TA sama dengan 13 cm, dan titik O merupakan titik tengah garis BE. Berikut adalah gambar 5 segi 6 beserta panjang sisi yang diketahui, yaitu panjang TAT sama dengan 13 cm, panjang AB sama dengan 10 cm, dan titik O merupakan titik tengah garis BE. Kemudian, perhatikan alas limas. Alas limas tersebut berbentuk segi 6 beraturan, dan kita telah mengetahui bahwa bangun datar segi 6 beraturan terbentuk dari 6 buah segitiga sama sisi. Dan jika kita ambil satu segitiga, misalnya segitiga ABO, maka didapatkan panjang sisi yang sama. Sehingga panjang AB sama dengan panjang BO sama dengan panjang AO sama dengan 10 cm. Dan juga panjang TA sama dengan panjang TB sama dengan panjang TC sama dengan panjang TD sama dengan panjang TE dan sama dengan panjang TF, yaitu 13 cm. Untuk mencari jarak titik T dan O, kita bisa menggunakan segitiga TOA. Perhatikan segitiga TOA pada 5 segi 6 tersebut. Jika kita gambarkan, maka seperti inilah gambar yang akan terbentuk. Dengan panjang AO sama dengan 10 cm dan panjang TA sama dengan 13 cm. Sehingga panjang TO bisa kita hitung dengan rumus teorema Pythagoras, yaitu sebagai berikut. TO sama dengan akar TA kuadrat dikurang AO kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 10 kuadrat sama dengan akar 169 dikurang 100 sama dengan akar 69. Jadi, jarak antara titik T dan O adalah akar 69 cm. Selanjutnya soal nomor 2 yang didapat dari sumber buku yang sama, yaitu pada halaman 17 nomor 5. Berikut ini soalnya. Perhatikan 5 segi 4 beraturan berikut. Titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB dan AD. Jika panjang AB sama dengan TA sama dengan 12 cm, tentukan jarak antara titik T dan garis PQ. Langsung saja kita jawab. Sebelum itu, kita gambarkan terlebih dahulu 5 segi 4 beraturan beserta keterangan yang telah diketahui. Berikut ini gambarnya. Panjang AB sama dengan panjang TA sama dengan 12 cm. Serta titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB dan AD. Karena ini merupakan limas dengan alas segi 4 beraturan, maka semua sisi pada alas limas sama panjang. Sehingga panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang AD adalah 12 cm.
Untuk mencari jarak antara titik T dan garis PQ, maka kita harus cari dulu panjang PQ-nya dengan rumus teorema Pythagoras. Sebelum itu, kita cari dulu panjang AP dan AQ-nya terlebih dahulu. Panjang AP adalah setengah dari AB. AP sama dengan setengah kali AB, sama dengan setengah dikali panjang AB yaitu 12 cm, sama dengan 6 cm. Jadi, panjang AP adalah 6 cm. Kemudian panjang AQ adalah setengah dari AD, sama dengan setengah dikali panjang AD yaitu 12. AQ sama dengan 6 cm. Jadi, panjang AQ sama dengan 6 cm. Setelah itu, garis PQ dapat dihitung menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu sebagai berikut. PQ sama dengan akar AP kuadrat ditambah AQ kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 36 sama dengan akar 72. PQ sama dengan 6 akar 2. Jadi, panjang PQ sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, setelah dapat panjang PQ, maka jarak antara titik T dan garis PQ dapat dicari menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jarak antara titik T dan garis PQ dapat dilihat pada garis merah pada gambar. Titik Z adalah titik tengah dari garis PQ, sehingga kita dapat menggunakan persamaan Pythagoras pada segitiga TZP. Sebelum itu, kita perlu mencari panjang garis TP terlebih dahulu menggunakan persamaan Pythagoras melalui segitiga TPA yang siku-sikunya di titik P, sehingga TP sama dengan akar TA kuadrat dikurang AP kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan akar 144 dikurang 36 sama dengan akar 108. TP sama dengan 6 akar 3. Jadi, panjang TP adalah 6 akar 3. Karena kita telah mengetahui panjang garis TP, maka kita sudah bisa mencari panjang garis TZ atau jarak antara T dan PQ, yaitu sebagai berikut. TZ sama dengan akar TP kuadrat dikurang ZP kuadrat. Panjang ZP ini adalah setengah dari panjang PQ, yaitu 3 akar 2. Akar di dalam kurung 6 akar 3 kuadrat dikurang dalam kurung 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar 108 dikurang 18 sama dengan akar 90. TZ sama dengan 3 akar 10. Jadi, jarak antara titik T dan garis PQ sama dengan garis TZ adalah 3 akar 10 cm. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga dari sumber buku yang sama, yaitu pada halaman 24 soal nomor 2. Berikut ini adalah soalnya. Suatu kepanitiaan membentuk papan nama dari kertas yang membentuk bangun seperti berikut. Ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi, panjang BF sama dengan 13 cm dan BC sama dengan 12 cm. Tentukan jarak antara titik A dan bidang BCFE. Baik, langsung saja kita bahas. Sebelum itu, kita gambarkan terlebih dahulu bangun tersebut beserta keterangannya. Diketahui bahwa panjang BF sama dengan 13 cm dan panjang BC sama dengan 12 cm. Untuk menghitung atau menentukan jarak antara titik A dan bidang BCFE ini bisa diwakili oleh garis dari titik A ke garis BE. Kemudian kita ambil garis yang tegak lurus terhadap garis BE. Sekarang coba kita buat segitiga bantu ABE. Berikut ini gambarnya. Karena segitiga ABE ini segitiga sama sisi, jadi sisi AE akan sama dengan sisi BE dan akan sama dengan sisi AB. Jadi, kita hanya perlu mencari salah satu sisinya saja untuk menemukan ketiga sisinya. Dan di sini kita akan mencari sisi BE karena dari soal kita diberikan petunjuk panjang BF dan kemudian panjang BC. Jadi, jika dibuat segitiga bantu BEF akan terlihat seperti ini.
Segitiga BEF ini memiliki siku-siku di E. Panjang BF sama dengan 13 cm dan panjang BC sama dengan EF yang panjangnya adalah 12 cm. Sekarang untuk mencari BE kita akan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu BE sama dengan akar BF kuadrat dikurang EF kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya, BF 13 dan EF 12. Sama dengan akar 13 kuadrat sama dengan 169 dan 12 kuadrat sama dengan 144. Dikurangi menjadi akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi kita dapatkan panjang BE itu sama dengan 5 cm. Kemudian kita kembali lagi ke segitiga sama sisi ABE. Jika kita putar gambarnya akan menjadi seperti ini, di mana panjang BE sama dengan 5 cm, panjang AE sama dengan 5 cm, dan panjang AB juga sama dengan 5 cm. Karena di sini segitiga ABE adalah segitiga sama sisi, jadi panjang dari titik A ke garis BE yang tegak lurus itu tepat berada di tengah-tengah sisi BE. Kita misalkan titik tengah itu adalah titik O. Jadi sekarang untuk mencari AO, kita akan menggunakan segitiga siku-siku dari segitiga sama sisi ABE. Kita ambil segitiga siku-siku ABO, di mana siku-sikunya berada di O. Dan untuk mencari panjang AO, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AO sama dengan akar AB kuadrat dikurang BO kuadrat. Kemudian masukkan angkanya, AB 5 dan BO di sini adalah setengah dari 5, kita buat 5/2. Kemudian kita hitung 5 kuadrat sama dengan 25 dan 5/2 kuadrat sama dengan 25/4. Setelah itu kita samakan penyebutnya menjadi akar 100/4 dikurang 25/4. Kemudian akar 100/4 dikurang 25/4 sama dengan akar 75/4. Lalu kita sederhanakan nilai tersebut. Kita pecahkan dulu 75-nya menjadi 25 dikali 3/4. Dan 25/4 di sini kita bisa akarkan menjadi 5/2. Sehingga AO sama dengan 5/2 akar 3. Jadi, jarak antara titik A dan bidang BCF yang diwakilkan dengan garis AO adalah 5/2 akar 3 cm. Kita lanjut soal keempat yang didapat dari sumber buku, yaitu dari buku Kupas Tuntas Kisi-Kisi UN plus USBN SMA MA IPA 2020. Soal ini ada di halaman 61, soal nomor 3, yaitu soal penalaran. Berikut ini soalnya. Diketahui bidang 4 TABC dengan TA sama dengan TB sama dengan 5, TC sama dengan 2, CA sama dengan CB sama dengan 4, dan AB sama dengan 6. Nilai cos sudut antara garis TC dan bidang TAB adalah A 7/16, B 9/16, C 11/16, D 13/16, E 15/16. Langsung saja kita jawab. Dari keterangan yang ada pada soal, kira-kira gambar bidang TABC adalah seperti berikut. Bisa kita lihat bahwa TA sama dengan TB sama dengan 5, TC sama dengan 2, CA sama dengan CB sama dengan 4, dan AB sama dengan 6. Nah, pada soal kita disuruh untuk mencari nilai cos sudut antara garis TC dengan bidang TAB. Sekarang kita buat garis yang mewakili TAB. Karena bidang TAB membentuk segitiga sama kaki sehingga terdapat dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi TA dan TB yang memiliki panjang 5 cm. Jadi, kita bisa membuat garis dari titik T terhadap garis AB yang diwakilkan dengan garis TD. Jadi, garis TD itu adalah garis yang mewakili bidang TAB. Selanjutnya, kita buat bidang melalui garis TC dan TD. Nah, kita hubungkan garisnya.
Garis yang terbentuk adalah garis CD. Setelah itu, kita cari nilai-nilai garis pada bidang TCD. Karena TC sudah kita ketahui yaitu 2, maka kita tinggal mencari panjang sisi TD dan CD. Yang pertama, kita akan mencari panjang sisi TD terlebih dahulu. Kita gunakan segitiga bantu yaitu segitiga TAD. Panjang TA sama dengan 5, panjang AD sama dengan setengah panjang AB yaitu 3. Dan di sini kita akan mencari panjang TD. Maka panjang TD bisa dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. TD sama dengan akar dari TA kuadrat dikurang AD kuadrat. Kita masukkan nilainya, TA sama dengan 5 dan AD sama dengan 3. 5 kuadrat sama dengan 25, 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi akar 25 dikurang 9 sama dengan akar 16. Akar 16 adalah 4. Jadi panjang TD adalah 4. Kemudian kita cari panjang sisi CD dengan menggunakan segitiga bantu yaitu segitiga siku-siku CBB yang siku-sikunya berada di titik D. Jika digambarkan segitiga siku-siku CDB akan terlihat seperti ini. Dengan panjang CB sama dengan 4, dan panjang DB adalah setengah dari panjang AB yaitu 3. Jadi panjang CD bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. CD sama dengan akar dari CB kuadrat dikurang DB kuadrat. Kita masukkan nilainya. CB sama dengan 4 dan DB sama dengan 3. Selanjutnya 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi akar 16 kurang 9 sama dengan akar 7. Jadi panjang CD sama dengan akar 7. Setelah semua sisi bidang TCD diketahui, kita bisa langsung mencari nilai cos sudut antara garis TC dengan bidang TAB. Kita gambarkan terlebih dahulu bidangnya. Diketahui TC sama dengan 2, CD sama dengan akar 7, dan TD sama dengan 4. Kita misalkan sudut antara garis TC dengan bidang TAB adalah sudut alfa. Karena telah diketahui ketiga sisinya, maka kita bisa mencari nilai cos alfa atau cos sudut antara garis TC dan bidang TAB dengan menggunakan aturan kosinus. Cos alfa sama dengan sisi yang mengapit sudut alfa yaitu TD dikuadratkan, kemudian ditambah dengan TC kuadrat dikurangi dengan sisi yang berada di depan sudut alfa yaitu CD, kemudian kita kuadratkan. Lalu dibagi dengan 2 kali TD dan dikali dengan TC. Jadi 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang akar 7 kuadrat per 2 kali 4 kali 2. 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 2 kuadrat sama dengan 4 dan dikurang akar 7 kuadrat sama dengan 7 per 2 kali 4 kali 2 sama dengan 16. Cos alfa sama dengan 16 tambah 4 kurang 7 sama dengan 13 per 16. Jadi nilai cos alfa atau cos sudut antara garis TC dengan bidang TAB adalah 13 per 16. Jadi jawabannya adalah D. Baik, berikutnya adalah soal terakhir yang akan kita bahas yang didapat dari sumber buku yang sama pada halaman 61 soal nomor 6 penalaran. Berikut adalah soalnya. Diketahui 5 TABC. Pada rusuk TA dipilih P, pada TB dipilih titik Q, dan pada TC dipilih titik R. Sedemikian rupa sehingga berturut-turut TP banding PA sama dengan 1:2, TQ banding QB sama dengan 2:3, dan TR banding RC sama dengan 3:4. Perbandingan isi 5 TABC dan TPQR adalah A 35:2, B 35:98, C 5:1, D 4:1, dan E 3:1. Baik, langsung saja kita jawab soal yang terakhir.
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari soal, kita bisa gambarkan 5T ABC sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Diketahui bahwa TP banding TA sama dengan 1:2, sehingga TA banding TP sama dengan 3:1. TQ banding QB sama dengan 2:3, sehingga TB banding TQ sama dengan 5:2. TR banding RC sama dengan 3:4, sehingga TC sebanding TR sama dengan 7:3. Yang ditanya adalah, berapa perbandingan isi atau volume 5TABC dan TPQR? Perbandingan isi atau volume 5TABC dan TPQR bisa kita cari dengan cara sebagai berikut. Volume TABC banding volume TPQR sama dengan TA banding TP dikali TB banding TQ kali TC banding TR. Kita masukkan nilai yang telah diketahui, sama dengan TA banding TP sama dengan 3:1, dikali dengan TB banding TQ sama dengan 5:2, dikalikan dengan TC banding TR sama dengan 7:3. Kemudian 3 dikali 5 kali 7 sama dengan 105. 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 105/6 kita kecilkan nilainya dengan sama-sama membaginya dengan 3 menjadi 35/2. Jadi perbandingan isi atau volume 5TABC dan TPQR adalah 35/2. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.